Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Segala puja dan puji kehadirat Allah, salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, tabi'in, serta seluruh umat yang selalu beristiqomah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Alhamdulillah, di pagi hari ini kembali kita dapat melakukan keistiqomahan kita dalam rangka mempelajari dan membahas hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Semoga apa yang kita lakukan ini mendapatkan keridhaan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Kembali di kesempatan yang mulia ini, kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Arba'in An-Nawawiyah, yaitu yang sudah memasuki hadis ke-24 dari kitab Arba'in Nawawi berkaitan dengan hadis-hadis Rasulullah SAW, yaitu hadis yang ke-24, hadis yang belum selesai kita selesaikan pembahasannya karena memang di hadis ini banyak tema, banyak poin yang perlu kita bahas. Dan alhamdulillah di pagi hari ini kita sudah memasuki poin yang ketiga. Seperti yang kita bacakan sebelumnya, dikatakan an Abi Dzar, dari Abu Dzar radhiyallahu an, Nabi Muhammad SAW bersabda, Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman. Ini yang sudah kita jelaskan, ini merupakan hadis qudsi. Di dalam firman Allah ini, Allah berkata, ya ibadi, inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan perbuatan zalim, maka janganlah kalian berlaku zalim. Ini tentunya sudah kita bahas berkaitan dengan haramnya perbuatan zalim. Kata Allah, sungguh aku telah mengharamkan atas diriku sebuah kezaliman, dan aku jadikan perbuatan kezaliman itu adalah perbuatan yang haram. Fala tadzalamu, maka jangan kalian saling melakukan kezaliman. Ini sudah kita bahas tentang kezaliman. Poin yang kedua yaitu kalimat ya ibadi kullukum dhallun illa man hadaitu fastahduni ahdikum. Wahai hamba-hambaku, semua kalian itu dalam keadaan sesat kecuali siapa yang aku berikan hidayah. Maka mintalah hidayah kepada aku, saya akan aku berikan hidayah kepada kalian. Ini juga sudah kita bahas berkaitan dengan hidayah. Dan pada kesempatan pagi hari ini kita membahas poin yang ketiga di hadis yang ke-24 ini, yaitu kalimat ya ibadi kullukum ja'un illa man at'amtu fastad'imuni at'imkum. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum ja'i, setiap kalian itu dalam keadaan lapar. Illa man at'amtu, kecuali yang aku kasih makan. Fastad'imuni, maka mintalah makan kepadaku. At'imkum, niscaya akan aku berikan makan kepada kalian. Ini merupakan poin yang ketiga yang akan kita bahas di pagi hari ini. Firman Allah di dalam diskusi yang mengatakan ya ibadi, wahai hamba-hamba. Dan kita ini kalimat hamba maksudnya adalah untuk orang-orang yang beriman, untuk orang-orang yang telah menghambakan diri kepada Allah, maka disebut ya ibadi. Wahai hamba-hambaku, wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang Islam, kullukum ja'iun. Pada hakikatnya setiap kalian itu dalam keadaan lapar. Illa man at'amtu, kecuali yang aku telah berikan makan. Ini menunjukkan bahwa rizki yang kita peroleh itu semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan dalam Al-Qur'an, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada apapun siapapun yang berjalan di atas muka bumi ini kecuali rezekinya telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali Allah yang memberikan makan kepada mereka. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada yang melata di atas muka bumi ini kecuali rezekinya sudah diberikan atau diberikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa kita itu bisa makan, minum,
dari sebelum kita lahir, saat kita berada di rahim ibu kita, semuanya yang memberikan makan adalah Allah Subhanahu wa taala. Adapun ikhtiar kita, usaha kita itu hanya wasilah, itu hanya sebab. Adapun yang mendatangkan sebab itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah katakan di hadis ini, ya ibadi, wahai hamba-hamba, kullukum, dikatakan setiap kalian itu ja'i, dalam keadaan lapar, tidak punya makan dan minum, atau punya makan dan minum tapi tidak bisa makan dan minum. Karena selain kita mendapatkan rezeki dari Allah, juga dengan izin Allah kita bisa makan. Dengan izin Allah kita bisa minum. Berapa banyak orang rezekinya ada, yang dimakan ada tapi tidak bisa diminum. Yang mestinya dikonsumsi ada tapi tidak bisa dikonsumsi. Berarti rezeki datang dari Allah, makan yang bisa kita lakukan atau bisa memakan rezeki itu pun datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah katakan tadi, ya ibadi kullukum ja'i, wahai hamba-hambaku, setiap kalian itu dalam keadaan lapar, illa man at'amtu, kecuali siapa yang aku berikan rizki kepadanya. Maka fastad'imuni at'imkum, maka mintalah rizki kepadaku, ini saya akan aku berikan kepada kalian. Di sini tentunya banyak hikmah dan pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini. Maka yang pertama adalah kita meyakini semua rezeki yang kita peroleh, semua rezeki yang bisa kita nikmati, semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah bukan izin Allah, maka kita akan mati kelaparan semuanya. Dan kita mengetahui dari hadis ini juga bahwa usaha yang kita lakukan, ikhtiar yang kita lakukan itu hanya wasilah, itu hanya sarana. Tapi harus diyakini bahwa usaha kita itu bukan penyebab datangnya rezeki. Tetap penyebab utamanya adalah Allah Subhanahu wa taala, tapi perantara usaha Allah turunkan. Karena memang diketahui dari beberapa kejadian sejarah seperti Sayyidah Maryam, ketika Allah kasih rezeki, beliau tidak langsung diturunkan rezeki begitu saja, tetapi Allah perintahkan lebih dulu Sayyidah Maryam untuk menggerakkan pohon kurma. Lalu diturunkan oleh Allah buah-buah yang mudah rutaba jarinya. Begitu juga Sayyidah Hajar, ketika bekal air air untuk minum sudah habis untuk diberikan kepada putranya Nabi Ismail. Nabi Ismail menangis dan Sayyidah Hajar tidak berdiam diri, tetapi beliau berlari mencari minum, mencari air dari Bukit Sofa ke Marwah sampai sebanyak 7 kali. Saat itulah baru Allah turunkan air, dan air itu pun keluarnya bukan di Bukit Sofa dan Marwah, tapi di dekat kakinya Nabi Ismail. Ini menunjukkan bahwa usaha kita itu hanya ikhtiar, usaha kita itu hanya wasilah, usaha kita itu hanya perantara, tapi penyebab utama yang memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala setelah memberikan itu semua, memberitahukan kepada kita tentang itu semua, bahwa setiap kita itu akan tidak bisa memiliki makan dan minum kecuali dengan izin Allah. Setiap kita itu tidak akan bisa menikmati makan dan minum yang Allah kasih kecuali dengan izin Allah. Maka kita harus minta kepada Allah. Makanya di hadis ini di awal diakhiri dengan fastad'imuni, mintalah kalian makan kepadaku, mintalah kalian minum kepadaku. At'imkum, saya akan aku berikan makan dan minum kepada kalian. Mintalah makanan dan minuman kepadaku, katanya. At'imkum, saya aku akan berikan makan dan minum kepada kalian. Nah, ini tentunya merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita agar kita minta makan dan minum. Artinya minta rizki kepada Allah. Karena Allah rizki makan dan minum. Karena makna rizki itu artinya luas, di antara rizki itu adalah makan dan minum. Maka kita diperintahkan untuk makan dan minum dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tentunya hadis ini merupakan anjuran, perintah kepada kita untuk kita minta makan dan minum kepada Allah Subhanahu wa taala.
Tapi kita tahu bahwa ada beberapa ayat dan hadis lain yang berbicara tentang rizki. Karena memang diantaranya sudah kita bahas di hadis keempat atau ya hadis ketiga, hadis riwayat Abdullah bin Mas'ud dari kitab Arba'in, bahwa ketika umur kita sudah 4 bulan di perut ibu kita saat ditiupkan roh, Allah juga sudah menuliskan rizki kita. Nah, tentunya rizki yang sudah ditulis oleh Allah saat kita ditiupkan roh itu sudah jelas dalam hadis riwayat Al-Imam Bukhari dan Muslim dari Abdullah ibn Mas'ud. Lalu di sini kita disuruh minta lagi. Padahal rizki sudah ditentukan, sudah ditulis saat kita lahir atau saat kita belum lahir. 4 bulan usia kita di perut ibu kita sudah ditentukan rizki. Tapi kok di hadis ini diperintahkan untuk fastat'imuni, mintalah kalian rizki kepadaku, mintalah kalian makan dan minum kepadaku. At'imkum, saya akan aku berikan makan dan minum kepada kalian. Tentunya hadis ini tidak bertentangan dengan hadis-hadis sebelumnya dan juga ayat sebelumnya. Memang rezeki kita sudah ditentukan, kita tetap disuruh minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di dalam ayat dan hadis yang lain disebutkan bahwa ada beberapa penjelasan bahwa ada rezeki itu yang ditentukan sebelum kita lahir. Jadi ada rezeki yang sudah ditentukan oleh Allah kepada kita jauh sebelum kita lahir. Saat kita di perut ibu kita sudah ditentukan rezeki kita. Kemudian ada juga rezeki yang ditentukan yang kata para ulama berdasarkan hadis-hadis Rasulullah SAW, ada yang ditentukan yaumian, yang ditentukan harian. Ada juga yang ditentukan bulanan, bahkan ada yang ditentukan tahunan, dan seumur hidup sudah ada rezeki tertentu. Tetapi ketentuan itu tetap perlu ikhtiar untuk kita lah untuk meraihnya. Tetap kita perlu ikhtiar. Oleh karena itu, seperti Sayyidah Maryam tadi, bisa saja Allah kasih Sayyidah Maryam korma-korma muda dijatuhkan dari pepohonan yang saat itu digunakan untuk sandaran setelah melahirkan Nabi Isa. Tapi Allah tidak lakukan itu. Tapi Allah perintahkan Sayyidah Maryam untuk menggoyangkan terlebih dahulu. Yaitu untuk digoyangkan pohon kurma itu baru diturunkan kurma tadi. Artinya Allah ingin kita ikhtiar dulu baru dikasih rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada beberapa ayat dan hadis yang menunjukkan kepada kita bagaimana cara memperoleh rezeki yang berkah. Nah, kenapa kita minta rezeki yang berkah? Tentunya kalau sekedar rezeki saja tadi berdasarkan hadis dan ayat bahwa rezeki kita sudah ditentukan. Makanya kalau ada orang yang minta rezeki tapi tanpa ada kalimat berkah, ibarat orang itu minta sesuatu yang sudah ditentukan, tapi tidak meminta sesuatu yang tidak ditentukan. Makanya kalau kita minta rezeki, ini dengan keberkahan. Ya Allah, berikanlah kepadaku rezeki yang berkah. Itu kenapa? Karena rezeki itu sudah ditentukan, tapi keberkahan itu belum ditentukan. Maka mintalah rezeki yang penuh dengan keberkahan. Karena dengan berkah itu akan manfaat. Seperti yang sudah kita sering mendengar. Berkah itu kan artinya an-numu wa ziyadah. Yaitu sesuatu yang menimbulkan manfaat yang banyak dan nilai manfaatnya itu akan banyak. Jadi misalkan rezeki berkah kalau nempel di rezeki, makan minum, maka makan minum itu akan menimbulkan kebaikan yang banyak. Baik menimbulkan kesehatan atau tenaga yang ditimbulkan dari makan minum tersebut akan melakukan atau mudah melakukan amal-amal soleh, itu namanya rezeki yang berkah. Kalau keberkahan itu ada di usia, maka usia itu akan sehat. Usia yang ada itu digunakan untuk melakukan kebaikan, itu namanya berkah. Jadi kita diperintahkan untuk minta makan kepada Allah, fastad'imuni, minta makan minum kepada Ud'imkum, saya
at'imkum dari saya akan memberikan minum oleh kalian. Di sini mintanya tentunya jangan hanya minta dengan jumlah. Allah berikan saya rezeki yang banyak, jabatan yang tinggi, misalkan, tetap kesehatan atau diberikan panjang umur atau diberikan sehat, begitu saja. Jangan minta sebatas itu, tapi kata para ulama, fastarimu ini mintalah kepada aku dengan diiringi berkah. Misalkan, ya Allah berikanlah kepadaku rizki yang berkah, yang membawa kepada ketaatan kepadamu, menjauhkan dari kemaksiatan dari mudah seterusnya. Artinya jangan hanya banyak, jangan hanya kuantitas yang diminta, hanya nominal saja, tetapi hendaklah kualitas juga harus ditekankan. Jadi ya Allah berikanlah kepadaku umur yang panjang, sehat walafiat untuk ibadah kepadamu. Itu adalah apa yang dianjurkan. Makanya Nabi pernah berdoa untuk uh, Anas bin Malik, sahabat Rasul waktu itu didoakan oleh Nabi dengan mengatakan Allahumma aghfir malahu wa waladahu wa tawwil umurahu wa barik lahu. Itu doa Rasul untuk Anas bin Malik. Allahumma dikatakan ya Allah aghfir malah banyakkan hartanya, wa waladahu banyakkan anaknya, dan juga wa tawwil umurahu panjangkan umurnya, wa barik lahu dan berikan keberkahan kepadanya. Ini kalimat berkah selalu ada. Oleh karena itu, kata Allah, mintalah kepadaku rizki, saya akan aku berikan rizki kepada kalian. Tetapi ingat, minta rizki, yaitu rizki yang berkah. Ini merupakan perintah dari Rasul yang sumbernya dari Allah, artinya diskusi, untuk kita semua agar kita selalu minta rizki, tapi jangan lupa diiringi dengan keberkahan. Semoga apa yang kita lakukan, aktivitas kita, kerja yang kita lakukan ini semuanya dalam rangka yaitu mendapatkan rizki yang berkah. Bukan hanya dapat rizki saja, tapi rizki yang berkah. Bila kita melihat beberapa ayat dan hadis, ada beberapa ayat dan hadis tersebut yang memberikan keterangan kepada kita, menjelaskan kepada kita bagaimana cara memperoleh rizki yang berkah. Nah, coba kita bahas secara singkat pada pagi hari ini bagaimana cara memperoleh berizki yang berkah. Yang pertama tentunya ada amalan secara umum untuk kita mendapatkan rezeki yang berkah. Sebagaimana dikatakan oleh Allah di dalam surat Al-A'raf ayat 96, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Di situ dikatakan walau anna ahlal qura amanu wattaqau, seandainya penduduk kampung itu beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Niscaya akan aku bukakan bagi mereka keberkahan-keberkahan dari langit. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Tapi sayang mereka berdusta. Intinya di ayat atau di surat Al-A'raf ayat 96 ini dinyatakan syarat pertama secara umum untuk kita mendapatkan rezeki yang berkah adalah yang pertama beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang yang tidak beriman atau dia tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, nah tentunya keberkahan tidak mungkin ada. Karena syarat mutlak untuk mendapatkan keberkahan adalah iman dan takwa. Yang kedua, yaitu tawakal. Yaitu bertawakal. Ini adalah setelah kita ikhtiar, kita pasrahkan kepada Allah. Itu yang menumbuhkan keberkahan di dalam rezeki. Berdasarkan surat At-Talaq ayat 2 dan 3, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Nah, ini dua nih syarat dasar untuk mendapatkan keberkahan di dalam rezeki. Yang pertama, iman dan takwa, walau anna aman wa taqwa la fatahna 'alaihim barakatin minas sama. Yang kedua, tawakal. Artinya setelah kita ikhtiar, sudah kita keluar di pagi hari, pulang di sore hari, mencari dengan usaha semampu kita mencari rezeki, jangan lupa setelah itu pasrahkan kepada Allah. Karena orang yang berpasrah kepada Allah, yang bertawakal,
maka dia akan mendapatkan keberkahan di dalam umurnya atau di dalam rezekinya. Ini yang dijelaskan secara umum. Jadi amalan untuk mendatangkan rezeki yang berkah, dua syarat mutlak, iman dan tawakal. Kemudian ada beberapa hadis yang menyebutkan secara khusus amalan yang bisa mendatangkan keberkahan rezeki. Apa saja amalan yang bisa mendatangkan rezeki secara khusus? Jadi secara umum ada iman dan takwa serta bertawakal. Secara khususnya apa amalannya? Yang pertama yaitu menjaga silaturahim, menjaga hubungan kasih sayang kita dengan kerabat kita, dengan saudara kita, dan juga dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, baik di kantor kita dan juga tetangga-tetangga kita di rumah. Berdasarkan hadis Anas bin Malik, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man sarrahu an yubsata lahu fi rizqi wa yusalahu fi athari, falyasir rahim." Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Siapa yang hendak dibentangkan baginya rezekinya dan diberikan keberkahan di dalam umurnya, falyasir rahim, sambung tali silaturahim. Jadi yang pertama untuk mendatangkan keberkahan di dalam rezeki kita, yaitu jangan lupa jaga silaturahim, jaga persaudaraan kita, jaga silaturahim kita dengan kerabat kita yang ada hubungan darah dengan kita atau dengan orang-orang yang dekat dengan kita walaupun mereka tidak ada hubungan darah. Di rumah kita, dalam hidup berumah tangga, di situ ada tetangga-tetangga sekitar kita. Ketika kita bekerja, di situ ada orang-orang yang dekat kita, yaitu teman-teman kantor kita, maka jaga silaturahim dengan mereka. Kita jaga hubungan baik dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, ini menjadi pembuka pintu rezeki yang berkah. Ini yang pertama amalan. Yang kedua, jangan suka mengadukan kesulitan rezeki kepada orang, tapi adukanlah kesulitan itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdasarkan hadis Ibnu Mas'ud, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man asabatu faqah fa'anzalaha bin nas, lam tushadda faqatuh." Kata Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah bersabda, man asabatu faqah." Siapa yang tertimpa kemiskinan, kesulitan di dalam rezeki, fa'anzalaha bin nas, lalu dia sampaikan, dia viralkan kesulitannya itu kepada orang-orang, maka lam tusadda faqatu, maka Allah tidak akan mengangkat kesulitan rezekinya tadi, kemiskinannya. Wa man anzalaha billah, tapi kalau kesulitan itu diadukan kepada Allah, dia mengadu kepada Allah tentang kesulitan rezekinya, ausyaqallahu lahu bil ghina, dalam waktu dekat dia akan diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Jadi supaya kita dapat rezeki yang berkah sebagai pembuka pintu rezeki, jangan suka yang kedua ini, jangan suka mengadukan, menyebarkan atau memviralkan. Apa yang diviralkan? Kesulitan rezeki kita. Kita lagi susah di dalam keuangan kita. Jangan terlalu banyak disebar ke orang. Jangan terlalu banyak diberitahukan atau disebarkan kepada orang lain. Kenapa? Semakin kita banyak menyebar kesulitan rezeki kita, semakin Allah tidak bantu untuk mengangkat kesulitan rezeki tadi. Ini merupakan penjelasan langsung dari Nabi Muhammad SAW. Kadang-kadang ada orang yang mengungkap kesulitan rezekinya kepada orang agar dapat bantuan, agar dapat belas kasih dari orang yang dia ungkapkan tadi. Padahal justru kalau kita sering melakukan itu, malah Allah tutup rezekinya. Allah mengatakan, oh, engkau mengadukan dan engkau mengandalkan bantuan orang, tapi tidak mengadu kepada aku, maka orang itu tidak akan diangkat kesulitan rezekinya. Maka di sini tentunya harus kita mengerti, ketika kita mengalami kesulitan rezeki, adukan kepada Allah. Jangan suka mengadu kepada orang lain, apalagi sampai diviralkan kesulitan di dalam rezekinya ini. Nah, ini merupakan amalan yang kedua. Jadi yang pertama itu menjaga silaturahim. Yang kedua adalah tidak terlalu banyak menyebar berita-berita kesulitan rezeki. Cukup simpan, nanti malam hari sampaikan kepada Allah. Orang yang seperti ini akan diberikan rezeki yang berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, amalannya adalah memperbanyak istighfar. Banyak memohon ampun kepada Allah.
Dan ini tentunya berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Nuh, "Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara." Dalam surat Nuh ini dikatakan, mintalah ampunan kamu kepada Allah. Sungguh Allah itu Maha Pengampun. Kalau kau meminta ampun kepada Allah, niscaya Allah akan kirim kepada kamu air hujan yang bagus dan akan dibentangkan untukmu harta dan juga anak. Nah, ini menunjukkan bahwa istighfar itu termasuk amalan yang bisa mendatangkan keberkahan rezeki, yang bisa datangkan rezeki yang Allah kasih kepada kita. Itu berdasarkan surat. Tambah lagi dengan hadis yang sangat terkenal diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari Abdullah ibn Abbas. Rasulullah SAW bersabda, "Man lazimal istighfar, ja'alallahu min kulli dzikrin makhraja wa min kulli hammin faraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib." Siapa yang melazimkan, mengkontinukan istighfar, Allah akan menjadikan baginya kelapangan daripada kesempitan hidupnya dan dari kegundahan menuju ke bahagiaan, dan Allah berikan rezeki tanpa diduga-duga. Subhanallah, ini adalah salah satu pembuka pintu rezeki yang berkah, yaitu memperbanyak istighfar. Oleh karena itu Nabi sering kali memberitahukan kepada kita, waladzi nafsu Muhammadin biyadi inni astaghfirullah fil yaum sab'in aw mi'a marrah. Demi jiwaku yang berada di tangannya, aku tidak pernah kurang dalam satu hari 70 sampai 100 kali istighfar. Ini menunjukkan istighfar itu adalah amalan yang menjadi pembuka pintu rezeki yang penuh berkah. Maka istighfar perbanyak dalam hidup kita. Yang ketiga, jadi yang pertama tadi disebutkan silaturahim, yang kedua menyampaikan kesulitan rezeki kita kepada Allah, sangat terlalu banyak menyampaikan kepada manusia. Yang ketiga adalah memperbanyak istighfar. Yang keempat tentunya banyak berdoa kepada Allah. Mintalah kepada Allah. Semakin kita banyak berdoa kepada Allah, nanti rezeki yang Allah kasih akan menjadi tambah berkah. Tapi mintanya tadi doa dengan mengucapkan doa-doa. Di antara doa yang sering kita baca itu, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Mintanya itu dibilang, ya Allah berikanlah kepada aku ilmu dan juga rezeki yang baik, wa rizqan thayyiban, rezeki yang berkah, wa amalan mutaqabbal. Hadis riwayat Imam Ahmad dan kitabnya Al-Musnad dan Imam Ibnu Majah dari Ummu Salamah. Bahkan di dalam riwayat tersebut dikatakan Ummu Salamah melihat begitu sering Nabi Muhammad selalu Rasulullah istiqomah setiap pagi hari selalu baca doa Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Nah, ini merupakan sebuah amalan yang dijelaskan oleh para ulama supaya kita dapat rezeki yang berkah. Jadi yang pertama silaturahim, yang kedua yaitu menyembunyikan kesulitan kita, jangan suka mengumbar kepada orang-orang akan kesulitan rezeki kita. Yang ketiga banyak beristighfar, yang keempat banyak berdoa. Yang kelima adalah memperbanyak syukur, memperkuat syukur. Jangan kita suka melupakan nikmat Allah sekecil apapun. Kalau kita selalu mensyukuri nikmat Allah, Allah akan tambah nikmat tersebut. Allah berfirman, wa ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Allah mengumumkan bahwa siapa yang pandai bersyukur kepada aku, niscaya akan aku tambah nikmat. Ini kalimat la azidannakum, pasti akan aku tambah. Ini menunjukkan bahwa orang-orang yang mendapatkan nikmat lalu dia bersyukur kepada Allah, niscaya Allah buka pintu rizkinya, Allah tambah rizkinya. Jadi untuk menambah rizki dengan penuh keberkahan, jangan lupa perbanyak syukur. Ini merupakan amalan yang kelima tadi. Yang pertama silaturahim, yang kedua mengadukan kesulitan hanya kepada Allah, yang ketiga beristighfar,
Yang keempat berdoa, yang kelima tadi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan terlalu banyak mengeluh. Syukuri nikmat yang Allah berikan, saya Allah akan tambah tersebut. Boleh kita berikhtiar, boleh kita berusaha, tapi pada akhirnya itu adalah ketentuan Allah. Maka syukuri. Jangan lagi kita mengeluh dengan kurangnya atau tidak tercapainya hajat dan keinginan kita. Syukuri apa yang kita peroleh, insya Allah rezeki akan ditambah oleh Allah dan bertambah berkah yang sudah kita peroleh. Yang keenam, yaitu banyak bersedekah supaya rezeki kita itu tambah, supaya rezeki itu kita menjadi berkah, banyak bersedekah. Karena di dalam surat Al-Baqarah ayat 261 Allah berfirman, "Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sunbulatin wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim." Ini merupakan jelas sekali dalam surat Al-Baqarah ayat 261. Aman orang-orang yang bersedekah di Allah, orang yang menanam tumbuhan, satu butir akan menumbuhkan 7 yang menumbuhkan 700 kali lipat. Jadi jangan lupa banyak bersedekah. Walaupun secara kasat mata orang yang bersedekah kelihatannya matanya berkurang, akhirnya tidak berkurang. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, "Mana qasad sadaqatun min mal." Tidak berkurang sedekah yang di harta itu yang sedekahkan di jalan. Jadi dikatakan mana qasad sadaqatun min mali. Tidak berkurang harta yang disedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan amalan yang keenam tadi, yaitu memperbanyak sedekah. Kemudian tentunya meninggalkan maksiat. Nah, ini juga merupakan amalan yang mendatangkan rezeki yang penuh berkah. Berdasarkan hadis riwayat Imam Ibnu Majah dari Sauban, Rasulullah SAW bersabda, "La yazidu fil umri illa bir." Tidak dapat menambah umur seseorang kecuali bakti kepada orang tuanya. Wala yaruddul qadar illa doa. Dan tidak ada yang bisa menolak takdir ketentuan kecuali doa. Wa innar rajula layah, dikatakan di sini berkaitan dengan rezeki. Wa innar rajula, dan sesungguhnya seseorang la yuhramur rizqa, diharamkan untuk mendapatkan rezeki bi khati'atin ya'maluha, karena kemaksiatan yang dilakukannya. Berarti untuk mendatangkan rezeki sebagai pembuka pintu rezeki, jauhkan maksiat. Karena orang yang banyak maksiat itu akan menjadi penghalang pintu rezeki yang berkah. Mungkin kalau yang tidak berkah dapat saja. Bahkan walaupun dia tidak sholat, berzina, narkoba dan sebagainya bisa jadi kaya. Tetapi tidak mendapatkan keberkahan. Semakin kita meninggalkan kemaksiatan, semakin Allah buka pintu rezeki yang halal untuk kita. Itulah amal selanjutnya, yaitu hindari di dalam proses mendatangkan rezeki yang berkah, hindari berbagai macam kemaksiatan. Kemudian bersifat qanaah. Lalu kita disuruh banyak sifat qanaah, artinya ridho dengan rezeki yang Allah kasih. Ketika kita sudah ikhtiar, usaha semaksimal mungkin, lalu kita mendapatkan dengan jumlah tertentu yang tidak sesuai dengan harapan kita, mungkin saat itu timbulkan sifat qanaah, merasa cukup, merasa puas, dan bersyukur kepada Allah dengan nikmat yang sudah diperoleh. Itu adalah qanaah. Sampai-sampai Nabi mengatakan aslul ghina al-qanaah. Al-qanaah itu aslul ghina. Sifat qanaah. Qanaah itu menerima apa adanya, mensyukuri apa yang dia peroleh. Itu adalah kekayaan yang sebenarnya. Jadi kata Imam Ali, al-qanaah itu aslul ghina. Qanaah itu merupakan kekayaan yang sebenarnya. Jadi ketika kita punya sifat qanaah, maka Allah buka pintu rezeki. Allah berikan keberkahan di dalam rezeki kita. Kemudian tentunya masih banyak sekali amalan-amalan yang bisa mendatangkan rezeki. Di antaranya yang terakhir yaitu melakukan haji dan umrah. Orang yang berhaji dan berumrah itu juga menjadi pembuka pintu rezeki. Berdasarkan hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Tabi'u bainal haji wal umrah,
fa innahuma yanfiyanil faqr wal dhunub kama yanfil qir khabathal hadid wal dhahab wal fiddah wa laisa lil hajjatil mabrura thawabun illa jannah. Ini hadis riwayat Imam Tirmidzi. Tabi'u bainal haji wal umrah, ikutilah kamu melaksanakan ibadah haji dan umrah. Fa innahuma, karena ibadah haji dan umrah itu yanfiyanil faqr, dapat menghapuskan kefakiran. Jadi justru haji dan umrah itu dapat menghapus kefakiran. Sebagaimana wadzunub dan juga dosa, yaitu umrah dan haji itu dapat menghapus kefakiran dan dosa. Sebagaimana pembersih besi atau amplas itu bisa membersihkan kotoran-kotoran besi dan juga emas serta perak. Dan ketahuilah haji yang mabrur tidak ada batasannya kecuali surga. Nah, ini tentunya amalan-amalan yang bisa mendatangkan rezeki yang penuh berkah. Yang disebutkan dalam beberapa hadis Rasulullah SAW tadi. Secara khusus adalah iman dan takwa serta tawakal. Adapun secara umum, yaitu yang pertama silaturahim, yang kedua mengadukan kesulitannya kepada Allah, yang ketiga beristighfar atau banyak beristighfar, yang keempat berdoa kepada Allah agar diberikan rezeki yang halal thayyibah, dan jangan lupa yang keenam bersyukur kepada Allah, yang ketujuh adalah bersedekah dengan apa yang Allah kasih kepada kita sisihkan sebagiannya untuk kita sedekahkan. Sedekah itu menarik, mendatangkan rezeki yang lain. Berhaji dan umroh, dan juga meninggalkan berbagai maksiat serta bersifat qanaah. Arti sifat qanaah, sifat yang ikhlas, ridho, bahagia, puas dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Itulah berkaitan dengan fastad'imuni, mintalah kalian ampunan kepadaku. Maaf, fastad'imuni, mintalah kalian kepadaku rizki, makanan, minum. Mintalah kalian kepadaku makan dan minum. At'imkum nisaya, aku akan berikan kepada kalian makan dan minum. Inilah tema atau materi di pagi hari ini, masih di hadis ke-24, tapi bagian yang ketiga. Nah, bagian yang pertama sudah kita bahas berkaitan larangan melakukan kezaliman. Tema yang pertemuan kedua membahas tentang hidayah, dan yang ketiga masalah mencari rezeki. Semoga dengan pembahasan kita di pagi hari ini yang singkat ini menjadi doa untuk kita semuanya, agar selalu Allah berikan kepada kita rezeki yang halal dan thayyibah, rezeki yang membawa kepada kebahagiaan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Dan semoga apabila ada rezeki-rezeki yang haram yang pernah kita makan, semoga Allah bersihkan, semoga Allah maafkan dan Allah ampuni, lalu Allah ganti dengan rezeki yang halal dan thayyibah. Amin, amin ya rabbal alamin. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan di pertemuan pertama. Mungkin kita siapkan waktu beberapa menit. Silakan kalau ada yang bertanya, kami persilakan. Silakan Ustaz Yudi, silakan. Afan Ustadz, sepertinya Ustadz Yudi sedang ini Ustadz di dalam perjalanan, izin melanjutkan sesi pertanyaan Ustadz ya. Mungkin bagi Bapak Ibu jamaah yang menyampaikan pertanyaan kami persilakan. Tapi mungkin sedikit Ustadz dari saya Ustadz terkait dengan rezeki Ustadz. Pertama, apakah memang rezeki yang kita terima itu ada bagian rezeki orang lain Ustadz gitu ya? Dan bagaimana kita mengetahuinya bahwa rezeki yang kita peroleh selama ini itu ada bagian orang lain, apakah untuk keluarga kita atau tetangga kita Ustadz? Mungkin itu yang pertama dari kami Ustadz. Kemudian ada pertanyaan Ustadz dari Pak Ahmad. Assalamualaikum Ustadz. Mohon perkenan bertanya. Yang pertama, bagaimana membedakan ujian atas rezeki dengan istidraj atas rezeki? Kedua, sunnah apa yang dilakukan di dalam kamar mandi daripada melamun Ustadz? Dan yang ketiga, sunnah dan doa apa ketika mendapatkan penugasan di tempat baru Ustadz? Mungkin itu Ustadz dari Pak Ahmad. Baik. Yang pertama jelas betul bahwa
rizki yang kita peroleh itu ada hak orang lain. Yang pertama yang memiliki hak besar adalah keluarga kita atau ahli waris kita. Makanya saat kita meninggal, maka harta kita itu dibagi kepada ahli waris. Nah, itu adalah hak-hak rizki orang lain yang dititipkan kepada Allah melalui kita. Jadi yang pertama itu adalah keluarga kita sendiri, terutama ahli waris. Yang kedua yaitu tetangga yang tidak mampu atau orang-orang muslim yang tidak mampu ketika kita dapat rezeki lebih daripada nisab. Makanya nanti kita ada yang namanya istilah zakat. Jadi zakat itu milik orang. Nah, yang disebutkan 8 asnaf itu. Ketika tidak kita keluarkan zakat itu, maka akan merusak harta yang kita punya. Jadi itu hak orang lain yang Allah titipkan lewat kita. Yaitu kalau fakir miskin atau orang-orang yang berhak menerima zakat yang disebutkan dalam masalah wal masail dan seterusnya, itu adalah zakat harta yang lebih dari nisab. Jadi ketika lebih dari nisab, lebih kita punya harta banyak, maka ada pada hakikatnya di harta kita itu milik orang lain 2,5%. Tapi kalau di bawah nisab, mereka tidak dapat. Artinya tidak ada harta yang dititipkan lewat kita untuk mereka. Tapi untuk ahli waris ada sekecil apapun rezeki yang Allah kasih di situ ada hak keluarga kita. Jadi kalau ditanya apakah ada harta atau hak orang lain yang dititipkan kepada kita dari harta kita, iya ada. Nah, adapun sedekah umum, sedekah sunnah itu boleh-boleh saja untuk memancing tadi seperti katakan dengan banyak sedekah akan tambah rezeki. Jadi ketika kita bersedekah itu rezeki akan datang. Nah, rezeki itu akan datang kepada kita. Baik kita mengeluarkan sedekah dalam artian sedekah wajib itu zakat atau sedekah sunnah itu tetap akan mendatangkan rezeki. Maka jangan pernah kita pikir bakhil pelit terhadap keluarga kita. Kenapa? Karena justru pelit terhadap mereka, pikir terhadap keluarga menjadi penghambat datangnya rezeki. Kenapa? Karena rezeki keluarga kita pegang dan kita berikan kepada mereka. Ini tidak amanah, tidak melakukan amal yang Allah berikan kepada orang lain. Nah ini tentunya jadi pertanyaan betul sekali bahwa apakah di harta kita itu ada milik orang lain? Iya. Kalau dia di bawah daripada kewajiban zakat, itu ada hak kewajiban yang harus kau berikan dan itu milik titipan keluarga. Kalau memang lebih, maka akan lebih lagi melebar, yaitu kepada fakir miskin, mu'alaf dan seterusnya. Yang 8 asnaf itu hak mereka. Maka ketika kita punya rezeki lebih dan tidak dikeluarkan, hak-haknya akan menjadi hak. Nah itulah pertanyaan pertama. Terus pertanyaan kedua tadi, Ustaz, saya lupa. Ya, izin Ustadz, dari Pak Ahmad ada 3 pertanyaan Ustadz. Yang pertama, bagaimana membedakan ujian atas rezeki dengan istidroj atas rezeki Ustadz? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sunnah apa yang dilakukan di dalam kamar mandi Ustadz? Daripada melamun, apakah ada sunnah lain Ustadz? Seperti itu. Yang ketiga, sunnah dan doa apa ketika mendapatkan penugasan di tempat yang baru Ustadz? Ya, yang pertama bahwa ketika kita mendapatkan rizki setelah ibadah itu merupakan karom, itu adalah sebuah kemuliaan. Jadi kita bekerja dengan jujur, kita bersedekah, rizki nambah, rizki nambah. Itu adalah rizki yang mulia, rizki yang menjadi sebagai nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tapi sebaliknya, setelah kita maksiat, kita tidak sholat, kita melakukan maksiat, kita mengambil hak orang lain, kita artinya melakukan maksiat. Tapi kok rezeki datang terus, bahkan nambah lagi. Itu namanya istidraj. Jadi kata para ulama gampang untuk membedakan istidraj atau bukan. Yaitu istidraj itu apa? Mendapat nikmat setelah maksiat. Nah, maksiat ini kan umum ya. Maksiat itu pokoknya setelah melakukan pelanggaran dengan dari perintah Allah dapat nikmat. Itu namanya istidraj. Jadi istidraj itu adalah usulun nikmah ba'dal maksiat. Mendapatkan sebuah kenikmatan, baik jabatan, rezeki, apapun, sebuah kenikmatan, ba'da al-maksiyah, setelah maksiat, itu namanya istidraj. Jadi untuk membedakan, ini rezeki yang saya peroleh istidraj, apa nikmat, karom, apa kemuliaan dari Allah. Maka lihat, kita itu melakukan apa sehingga dapat rezeki itu.
Kalau kita maksiat terus, melanggar aturan terus, tapi kok dapat terus, ini berarti istidraj, hati-hati. Tapi ketika kita, maaf, lebih banyak ibadah lah. Kalau orang yang tidak pernah melakukan, maksudnya tidak mungkin. Tidak ada orang yang tidak pernah maksiat. Tetapi maksudnya dia sudah berusaha maksimal untuk ibadah, tapi terpeleset melakukan satu kemaksiatan. Lalu dia bertobat, lalu dapat rezeki, insya Allah itu bukan istidraj. Istidraj itu adalah orang yang setelah melakukan maksiat atau tidak bertobat dari kemaksiatan yang dilakukan, tiba-tiba dapat rezeki. Maka ini adalah istidraj. Kemudian yang kedua, berkaitan apa yang dilakukan di dalam kamar mandi supaya kita tidak menghayal, tidak tergoda oleh syaitan. Nah, tentunya di sini memang tidak ada khusus dari Rasul. Hanya saja Rasulullah itu kalau masuk mandi mendekati, mendekati buang hajatnya. Artinya begini, ketika belum ada niat buang hajat, dia nggak paksakan untuk buang hajat. Atau mungkin kalau bahasa kita, aduh saya ini kayaknya harusnya buang hajat, itu jangan masuk dulu ke kamar mandi. Terus masuk kamar mandi, mau buang hajat kalau sudah sangat, kalau bahasa itu belet lah, bahasanya mungkin ya. Kalau sudah, mungkin kalau orang mau melahirkan sudah pembukaan 9 ya, baru masuk kamar mandi. Sehingga Rasulullah itu tidak ngeden. Kenapa? Karena sudah mengular, jadi tidak ngeden. Terus yang kedua, tidak berlama-lama. Karena Rasulullah tidak suka berlama-lama di kamar mandi. Karena di situ tempatnya syaitan. Makanya doain saja, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari setan laki dan perempuan. Itu menunjukkan kamar mandi banyak setan. Maka Nabi itu masuknya hanya sebentar saja. Yaitu dia caranya mensiasatinya dengan buang hajat saat sudah mendekati atau dalam artian betul-betul terbelat, betul-betul ingin buang hajat, buang hajat. Supaya tidak berlama-lama. Dan kalau sudah selesai, diusahakan cepat keluar. Berlama-lama. Jadi, kalau amalan khusus memang tidak ada. Mungkin karena tadi lama ya, lama, pusing, kelamaan akhirnya menghayal setan masuk. Maka di sini diusahakan ikut cara Nabi yang pertama, baca doa dulu sebelum masuk kamar mandi. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, supaya kita terlindung dari godaan setan walaupun dalam keadaan di kamar mandi. Yang kedua, itu eh, masuknya itu buang hajat itu dalam keadaan sudah buang, amat sudah mau membuang hajat, harus sudah terbelat baru masuk. Yang ketiga, bahwa harus ada timbul rasa kita ini sedang berada di tempat yang banyak setan. Saya ini saat ini sedang duduk di tempat yang banyak setan, tempat banyak najis, banyak setan. Maka saya harus segera buru-buru keluar. Jadi ada seperti itu. Jangan merasa ini tempat enak untuk bersemedi atau berlama-lama di kamar mandi. Karena itu sebenarnya tempatnya syaitan dan maksudnya Nabi tidak suka berlama-lama. Jadi tidak ada amalan untuk kita di kamar mandi. Amalannya tadi sebelum masuk saja doa. Yang kedua, mengusahakan buang hajat itu kalau sudah betul terbelat sehingga tidak terlalu berlama-lama duduk, jongkok, tidak terlalu berlama-lama ngeden, sampai juga tidak bagus. Dan Nabi mengajarkan buang hajat itu saat sudah mulai betul-betul mau buang hajat. Dan ditanamkan ada rasa, ini tempat tidak baik, ini tempat tidak baik, ini tempat banyak setan, ini tempat yang tidak suci. Sehingga kita berusaha untuk mempercepat keluarnya dari kamar mandi. Itu adalah yang bisa kita jelaskan apa amalan di saat kamar mandi tadi, maaf, saat di WC. Dan yang terakhir, doa apa yang paling bagus saat kita penugasan di luar? Sebenarnya langsung saja minta sholat istikharah atau sholat hajat. Yang di dalam hajat itu atau istikharah itu, kalau kita baca doa istikharah itu kan, ya Allah, yaitu setelah kita sholat 2 rakaat, lalu kita bilang, ya Allah, kalau memang penugasanku di negeri atau di tempat yang baru ini baik untukku, maka mudahkan bagiku, berikan aku rezeki yang halal, berikan aku bahagia di tempat ini. Kalau memang di tempat ini yang baik, dan berikan pertolongan kepadaku untuk bisa melakukan tugasku di tempat ini. Tapi kalau memang ini tidak baik untuk ya Allah, penugasanku di tempat yang baru ini ya Allah, persulit untuk aku bisa datang ke tempat ini. Atau kalau memang sudah di tempat ini, berikan aku kemudahan ya Allah untuk pindah kembali dari tempat ini. Jadi Bapak bagus banget itu kalau kita baca doa istikharah. Doa istikharah itu luar biasa.
Jangan dipikirkan doa istighfar kan memilih, sementara saya tidak punya pilihan. Artinya memang harus sudah ditugaskan di luar, tidak apa-apa. Karena di dalam doa istighfar itu, ya Allah, kalau memang urusan ini baik untukku, untuk keluargaku, untuk agama, untuk akhiratku, untuk duniaku, maka mudahkan, bantu aku, dan seterusnya. Kalau memang di tempat yang mungkin yang tidak baik untukku, untuk keluargaku, dan untuk agamaku, serta bangsaku, ya Allah, maka memberikanlah aku kesulitan untuk hadir ke tempat ini, atau memberikan aku kemudahan untuk meninggalkan. Itu doa. Jadi yang paling bagus bisa baca doa istikharah. Doa istikharah itu dari Rasulullah SAW. Nah, kata ulama, apakah istikharah itu harus dua pilihan yang kita disuruh milih salah satunya enggak? Sebenarnya kata ulama doa istikharah itu adalah doa hajat juga. Istikharah itu juga mengandung hajat. Jadi ketika di situ disebutkan ada kalimat ya Allah, Allahumma in kana hadzal amra, itu ya Allah, apabila urusan ini, sebutkan pindahnya saya ke kantor ini, pindahnya saya, mutasi saya di tempat ini, sebutkan di situ, ya Allah, jika memang mutasi ini baik untukku, untuk keluargaku, untuk agamaku, dan juga untuk duniaku, mudahkan, lancarkan, dan seterusnya. Jika ini tidak baik untukku dan keluargaku dan untuk agama, ya Allah, persulitlah aku datang ke tempat ini, pindahkanlah aku dari tempat ini. Itu kalimat yang luar biasa di istiqomah. Jadi doa istiqomah itu luar biasa. Itu doa yang paling bagus, yang langsung dari Nabi Muhammad SAW. Bila kita mendapatkan pindah tugas atau di tempat yang baru bagi kita. Nah, istiqomah ini adalah doa untuk bukan hanya pilihan, tapi juga. Nah, jadi tinggal waktu disebutkan doa Allahumma inna kana hadzal amra itu, sebutkan apa yang kita inginkan, sebutkan. Pindah mutasi, pindah tempat. Ya Allah, jika mutasi ini baik untukku. Seperti itu di dalam. Setelah kita baca bahasa Arab, karena doa itu dari Nabi yang berbahasa Arab, siapa setelah itu kita ucapkan dengan lisan kita. Di situ intinya, ya Allah, jika ini merupakan sebuah kebaikan untuk saya, untuk keluarga dan agama, serta dunia, mudahkan. Tapi kalau ini memang membahayakan dan tidak baik untuk saya, keluarga, agama, dan juga dunia saya, cepat-cepat pindahkan lagi ke tempat yang terbaik, yang terpilih. Itu yang bisa saya sarankan, baca doa istiqoroh sangat luar biasa. Allah alam bisa. Jazakallah Ustaz atas penjelasannya. Mohon izin Ustaz. Masih ada 3 penanya lagi Ustaz. Ada Pak Edi dan 2 di chat Zoom Ustaz. Izin mungkin pertama kami persilakan kepada Pak Edi Effendi untuk menyampaikan secara langsung. Silakan Pak Edi. Ya, terima kasih Mas Ide. Assalamualaikum Ustaz. Semoga Ustaz dan kita semua sehat-sehat selalu Ustaz. Kedengaran suara saya Mas Sidik? Terdengar Pak Edi? Ya. Izin bertanya Ustaz, ada 2 pertanyaan Ustaz. Ini kan karena pernah saya baca nih Ustaz, jadi pengen penjelasannya nih, apa benar enggaknya dan penjelasannya Ustaz. Yang pertama, apakah rizki yang haram itu juga datangnya dari Allah ya Ustaz? Kemudian yang kedua, apakah ada hubungannya atau korelasinya rizki dengan umur Ustaz? Artinya kan tadi disebutkan bahwa rizki kita sudah ditentukan sekian itu Ustaz ya. Apakah kalau sudah terpenuhi itu harus otomatis kita memang sama dengan waktu kita meninggal gitu? Itu dulu Ustaz, terima kasih Ustaz. Ya, ini sesuai dengan hadis yang disebutkan di hadis Abdullah ibn Mas'ud. Dikatakan, inna ahadakum yujma' khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawma nutfah. Summa yakunu alagah. Summa yakunu mudghah. Nah, itu ketika membahas hadis itu, hadis riwayat Abdullah ibn Mas'ud yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim itu jelas bahwa
memang ternyata kita itu sudah ditentukan. Apa yang pertama ditentukan? Ajalnya, yaitu ajalnya. Nah, ajal umur kita ditentukan. Ada yaitu yang ditentukan rizki. Nah, ini rizki juga ditentukan juga bahwa rizki kita itu sebelum kita lahir sudah ditentukan. Begitu juga amal perbuatan, bahagia dan tidak bahagia. Nah, ketika membahas itu, para ulama mengatakan bahwa rizki itu ada 4 proses penulisannya. Rizki, berkaitan rizki. Yang pertama, ditetapkan di dalam ajali. Sebelum kita ada di perut ibu kita, sudah ditentukan sebenarnya. Umur rizki kita sudah ditentukan. Seperti dalam hadis riwayat Imam Muslim, khalaqallahu maqadiral khalqi qabla an yakhluqa samawati wal ard bi khamsina alf sana. Hadis riwayat Imam Muslim. Dari Abdullah bin Amr bin Al-As, khalaqallahu maqadir. Sesungguhnya Allah telah menciptakan takdir-takdir al-khalq, makhluknya. Jadi sebelum kita diciptakan sudah ditentukan takdir-takdirnya qabla an yakhluqas samawati wal arda. Sebelum diciptakan langit dan bumi. Jadi kita sebelum ada sudah, bahkan sebelum langit dan bumi diciptakan sudah ada takdirnya. Berapa lama? Biqamsina alf sana, yaitu 50 tahun, 50.000 tahun. 50.000 tahun sebelum kita diciptakan itu sudah ditentukan, di kita umur kita sudah ditentukan. Itu namanya takdir ajali. Nah, takdir sebelum diciptakan. Yang kedua, ditentukan takdir umri. Yaitu umri apa nih maksudnya? Yaitu saat kita ditiupkan ruh. Nah, saat umur kita sudah ditiupkan waktu proses, ditentukan juga. Hadis Ibnu Mas'ud riwayat Imam Bukhari Muslim. Nah, yang ketiga, ada kata ulama takdir hauli. Apa itu takdir hauli? Ditentukan takdir kita, yaitu yang sifatnya tahun ke tahun. Makanya di dalam firman Allah, Inna anzalna fi lailatul mubarakah, Inna kunna mundiril fiha yufraku kullu amrin hakim. Sesungguhnya kami menurunkan pada suatu malam yang diberkahi, dan sesungguhnya kami yang memberi peringatan terus, dan di malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah. Artinya malam Lailatul Qadar itu perubahan takdir dalam satu tahun. Jadi ada ketentuan takdir setahunan. Nah, ada yang keempat yaumi, yaitu takdir yang ditentukan per hari. Seperti dalam surat Ar-Rahman, yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yaumin huwa fi sya'an. Semua yang ada di langit dan bumi selalu meminta kepadanya setiap waktu, setiap hari, kulla yaumin, dia dalam kesibukan. Artinya Allah setiap hari memberikan takdir-takdir. Jadi ada ajali, ada kelahiran, ada tahunan, ada. Nah, itu takdir. Dan rizki itu apakah rizki yang haram juga? Iya. Penentuannya apakah ada yang mengatakan rizki haram ditentukan? Kata para ulama, sebenarnya rizki itu tidak ditentukan yang haram, tapi ditentukan yang halal. Makanya nanti kalau kita baca hadis Rasulullah SAW, bahwa Allah sudah tentukan setiap rizki yang Allah kasih kepada kita. Dan kata Rasul, janganlah kamu melakukan hal-hal yang haram terhadap rizki itu karena ketidaksabaranmu. Sungguh engkau tidak akan mati sampai rizki yang ditentukan sudah engkau makan. Artinya bahwa kita itu sudah ditentukan rezeki, maka jangan melakukan hal-hal yang haram supaya mendapatkan rezeki itu. Kalau memang sudah ditentukan oleh Allah, berarti engkau melakukan haram itu tidak mendatangkan rezeki yang engkau inginkan. Jadi begini, mungkin kalau saya mencuri, saya akan dapat rezeki banyak. Enggak. Kalau memang itu belum ditentukan oleh Allah, engkau tidak dapat. Ini katanya para ulama, untuk apa kita melakukan perbuatan haram untuk mendapatkan rezeki? Karena kalau tidak ditentukan tidak sudah. Nah, yang jadi masalah ternyata orang mencuri pada dapat. Nah, disitulah akhirnya timbul kata para ulama, rezeki yang ditentukan oleh Allah yang halal itu adalah yang dimakan. Yang kita makan itulah yang namanya rezeki. Makanya kadang-kadang ada orang mengatakan begini, baru saya mau minum, tiba-tiba nih air sudah mau masuk, ternyata kesenggol lalu jatuh. Kita suka mengatakan bukan rezeki.
Nah, ketika sudah masuk baru disebut rizki. Nah, di sini kata para ulama, oh berarti Allah Subhanahu wa taala menentukan rizki kita itu halal semuanya. Tidak ada yang haram. Adapun yang haram karena perbuatan orang itu tersebut, orang yang melakukan itu. Jadi tidak ada, misalkan ya maaf, saya mengambil harta orang terus bilang, oh ini saya, memang sudah ditentukan saya dapat yang haram. Allah tidak pernah menentukan rizki yang haram. Semua rizki itu yang Allah tentukan adalah yang baik. Hanya perbuatan orang. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Di situ kata para ulama, Allah sudah menentukan rizki kita yang halal. Tetapi karena perbuatan kita tidak sabar dengan rizki, akhirnya kita melakukan jalan-jalan yang haram. Akhirnya dapat yang mendapatkan yang haram. Dan ketika haram itu tidak boleh disebabkan kepada Allah. Nah, kalau kita dapat rizki yang halal, kita katakan minallah. Tapi ketika yang haram ini juga datang dari Allah, tentunya kata para ulama, sebagaimana Allah tidak menjadikan obat dari yang haram. Tidak mungkin, maaf. Kadang-kadang ada orang yang sakit, lalu minum obat dari barang yang haram. Misalkan, maaf, minum darah, misalkan, atau minum dari air seni, atau bukan yang homer, dibilang ini obat. Allah tidak mungkin mendatangkan penyakit dan menjadikan obatnya dari yang haram. Tidak ada obat yang haram dari yang haram yang Allah ciptakan. Kalau ada yang haram, pasti itu bukan dari Islam, bukan dari Allah. Makanya kata ulama, tidak boleh berobat dengan barang-barang yang haram. Kenapa? Karena haram, penyakit itu datangnya dari Allah, baiknya datang dari Allah, dan tidak mungkin Allah mendatangkan obat dari penyakit yang dia datangkan dari barang itu. Berarti tidak mungkin Allah menentukan rezeki yang haram. Jadi haram itu adalah perbuatan atau ulah perbuatan kita. Jadi kemudian kalau doa bagaimana? Apa Allahumma in kana rizquna haraman fatahhirhu. Ya Allah, kalau memang rezeki itu haram, maka sucikan. Maksudnya bukan ketentuan Allah yang haram terus kalau kita minta dihalalkan oleh Allah, enggak. Mungkin dari perbuatan-perbuatan kita yang terpleset ternyata ada yang kena haram. Maka pada saat itu kita bisa berdoa supaya dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi wallahu alam, yang kita tahu dari beberapa penjelasan, Allah selalu menentukan yang baik-baik. Bahkan di dalam hadis innallaha jamil yuhibbul jama' indah. Yang kedua innallaha thayyib. Nah, Allah itu indah, apa, bersih. Layak balu illa thayyiba. Tidak menerima kecuali yang bersih, yang suci. Berarti kalau Allah tidak menerima dari yang kotor, bagaimana mungkin Allah menentukan, mentakdirkan orang dapat yang kotor. Tetapi kok bisa ada orang dapat yang kotor? Karena ulah mereka yang tidak sabar menanti yang halal dari Allah. Lalu mereka memilih jalan pintas dan akhirnya mendapatkan yang wallahu a'lam bishawab. Itu jadi seperti kata para ulama tadi, kebanyakan mengatakan Allah menentukan yang baik, Allah menentukan yang yang halal, tidak menentukan yang. Tapi tetap yang haram diberikan tahu, diberikan ada perintah, misalkan makan daging-daging yang halal, makan buah-buah yang halal, ini yang haram, jangan kau makan. Ternyata orang itu makan juga, maka ya memang Allah mengizinkan dia makan, tapi karena ulahnya. Tapi rizki yang Allah inginkan dan Allah inginkan adalah yang halal. Nah, jadi sekali lagi, ya, kalau kita tanya, tapi Ustaz, kok ada orang yang makan yang haram? Ya, Allah tidak mencegah, tapi Allah memberitahukan ini haram, jangan lupa ambil. Dan ini halal, lakukan. Dan Allah menghendaki kita yang melakukan yang halal. Kalaupun kita dapat yang haram, itu karena ulah perbuatan kita. Tapi tentunya dengan seizin Allah. Nah, kalimat seizin bukan dari ketentuan Allah, tapi seizin Allah. Nah, misalkan kita pegawai, kata atasan kita, jangan ada yang keluar. Hari ini kita kerja semua di ruangan, jangan ada yang keluar di ruangan. Tapi ada orang yang keluar juga. Orang itu dianggap melanggar dari ketentuan kepala kantor tadi, tapi tetap bukan berarti nggak bisa keluar, dia tetap bisa keluar, tapi keluarnya dengan melanggar. Begitulah. Kalau orang dapat rezeki yang haram bukan karena ketentuan takdir, tapi karena ulah perbuatan dia sendiri. Makanya ketika membahas Nabi Musa berdoa itu ya,
atau dalam Al-Quran sering kita dengar faida maritu fahuwa yashfin, faida maritu fahuwa yashfin. Kalau aku sakit dia yang menyembuhkan. Artinya apa? Sakit dinisbatkan kepada diri sendiri, kesembuhan dinisbatkan kepada Allah. Artinya yang baik dinisbatkan kepada Allah, yang buruk dinisbatkan kepada dirinya. Karena kebaikan itu adalah sehat, sakit itu sesuatu yang tidak bagus ya. Maka kita katakan faida maritu, kalau aku sakit, sakit disebabkan oleh diri, fahuwa yashfin, Allah yang menyembuhkan. Berarti Allah selalu disebabkan kepada yang baik-baik. Tetapi sakitnya tetap dengan izin. Tetapi Allah tidak menentukan yang haram. Tapi kalau orang melakukan haram itu dengan izin Allah, tapi pilihan dari orang itu. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu Pak Edi. Wallahu a'lam. Terus yang kedua Jadi yang itu tadi Ustaz, yang maaf Ustaz, jadi kalau udah rezeki kita sudah terpenuhi itu udah otomatis ada korelasinya kita meninggal Ustaz ya. iya betul. Ya. Setelah dipenuhi, ya. Kalau belum makanya kalau kata ulama kalau ada orang sakit diinfus, makan nggak bisa diinfus keluar lagi, itu sudah min alamah, itu ini tanda-tanda sudah dekat karena rezeki sudah nggak bisa lagi. Betul. Jadi jadi saya punya ini nih apa namanya Ustaz, semacam kayak apa namanya pemisalan Ustaz, misalnya maaf Ustaz, waktunya Ustaz. Ya, Jadi misalkan kalau rezeki tadi mengkorelasinya sama dengan umur kita ya Ustaz ya. oh iya, Artinya ada korelasi yang positif dengan sedekah Ustaz ya. Jadi kalau misalkan rezeki kita itu dibatasi misalkan 1 miliar misalnya Ustaz ya, gampangnya Ustaz. Artinya kalau rezeki kita hitungannya sudah mendekati 1 miliar, tapi ternyata kita mengeluarkan dengan sodako, artinya kan kita berkurang lagi. Jadi itu artinya umur kita menjadi bertambah lagi gitu Ustaz ya. ya. Sebaliknya kalau kita menghabiskan rezeki dengan korupsi misalkan 1 miliar, langsung kita akhirnya dapat cepat mati juga Ustaz ya. Seperti itu Ustaz ya. Benar, memang betul. Makanya kan di dalam hadis itu kan irfa dikatakan apa dikatakan dawu amradakum bisadaqah. Walaupun hadis itu dhaif, tapi maknanya sahih. Obatilah penyakit-penyakit kamu dengan sedekah. Jadi dengan sedekah itu berkurang, itu akan ya maaf. Walaupun tidak identik sakit dengan kematian, tapi memang sakit itu mendekati kematian. Ketika kita banyak bersedekah, maka dia akan sehat. Dengan sehat itu akan panjang umur. Dan makanya kata para ulama, itu Ibnu Taimiyah yang mengatakan begitu. Bahwa idza ajal wa la yastafiruna sa'atan wa yastaqimu. Apabila ajal sudah datang tidak bisa dimajukan atau dimundur. Tapi kalau sebelumnya kata Ibnu bisa diantara dengan sodako. Itu sodako itu bisa. Dan silaturahim itu kan efeknya menggembirakan orang. Dengan orang gembira kita silaturahim, ketika kita sakit banyak mendoakan kita itu bikin sembuh. Artinya bisa banyak umur sangat masuk akal dengan logika tadi. Maka rezeki itu ada korelasi dengan umur. Makanya waktu berbicara tentang silaturahim kan digabung. Man sarrahu an yusatalahu fi rizki wa insalahu fi atari faliyasir rahim. Siapa yang ingin diberikan panjang umur dan berkah rizki, sambung silaturahim. Artinya rizki dan umur digandeng. Allahu alam. Ya, jazakallah Ustaz. Apa? Sama-sama. Afan Ustadz, izin sudah lewat 16 menit tapi ada 2 pertanyaan di chat Ustadz. Izin kalau berkenan kita minta waktu sebentar dari Ustadz. Yang pertama Ustadz dari Pak Muhammad Prasetya ingin menyampaikan pertanyaan terkait dengan pertanyaan di luar tema Ustadz. Apakah diperbolehkan Ustadz kalau beli emas tapi kita nggak serah terima fisik? Sebagai contoh beli 1 gram tapi disimpan di tokonya, namun kita tidak cetak fisik. Tapi sewaktu-waktu jika mau cetak fisik, ke tokonya siap untuk mencetaknya Ustadz. Apakah diperbolehkan? Itu pertama Ustadz. Kemudian yang kedua dari Pak Nyoman, izin bertanya Ustadz, ketika ada orang yang tidak membayar hutang kepada kita, padahal sudah ditagih berkali-kali, apakah di situ ada makna bahwa itu bukan rezeki kita Ustadz? Tafadhol Ustaz. Ya, memang urusan emas ini harus iya dan biadin. Jadi kalau beli emas itu salah satunya ada ya dan biadin, langsung pegang. Kenapa? Karena memang kalau dia tidak ya dan biadin itu harga bisa naik bisa turun. Dikhawatirkan hari ini saya bayar misalkan 1 juta. Lalu dia terimanya seminggu yang akan datang, itu bisa harganya beda lagi.
bisa naik bisa turun. Makanya di sini syarat untuk emas itu ya dan biadin. Tetapi tadi memang nggak langsung terima, tapi kalau disepakati sudah tahu, hanya nitip kalau bahasa kita. Sebenarnya sudah ada barangnya sudah ada. Tapi ya dan biadin itu kan kalau zaman dulu serah terima langsung kawan dengan. Tapi kalau sekarang kan dengan transaksi online misalkan, tapi dia jelas betul yaitu bahwa ini barangnya jauh dengan harga sekian, saya cuma sekedar nitip atau tidak saya ambil. Tapi secara harfiah memang dia tidak ya dan biadin, tapi secara maknawi sebenarnya sudah ya dan biadin. Karena sekarang ini banyak ya yang tidak ya dan biadin itu dengan langsung tangan dengan tangan, kalau zaman dulu langsung gitu. Tapi sekarang dengan video, dengan perjanjian tertulis, dengan rapi, dengan jelas, lihat materai itu kan sudah menjadi ya dan biadin. Maka insya Allah kalau memang terjamin itu memang betul barangnya ada dan sudah jelas tertulis, hanya tinggal barang yang belum kita ambil tapi sudah kita ketahui barangnya, sudah tahu tempatnya, sudah jelas harganya, sehingga ketika ada turun naik itu harga tidak menyebabkan salah satu pihak merasa rugi atau diuntungkan. Itu yang paling penting. Karena kalau emas ini ketika tidak dia dan dia khawatir ketika turun maka nyesel salah satu pihak, atau ketika naik ada masa dirugikan. Itu yang menjadi masalah. Tapi kalau naik turunnya tidak menjadi pengaruh, tidak merugikan karena sudah tertulis dan seperti diambil langsung hanya harus saja, saya rasa itu dibolehkan. Tapi kalau tidak itu jadi boleh. Jadi ya dan biadin itu apa langsung Allah alam. Jadi memang ada ya seperti saya beli rumah walaupun saya belum lihat tapi sudah ada foto, sudah ada gambaran, sudah tertulis dengan warna apa dengan materi dan jelas, tidak membuat salah satu pihak rugi atau untung, maka itu insya Allah nggak ada masalah. Walaupun tidak sejaman dulu pegang langsung. Kemudian yang terakhir sebagai penutup yang tadi apa? Izin Ustaz, apakah ketika kita ada orang punya hutang ke kita, kemudian kita sudah tagih berkali-kali, kemudian tidak bayar, apakah itu termasuk makna bahwa uang itu bukan rezeki kita, Ustaz? Sebenarnya enggak. Uang yang diutang sama seseorang, kemudian dia setelah datang waktu kita tagih dibayar-bayar, apa bukan rezeki? Itu rezeki kita. Maka kita berhak untuk menagihnya. Tetapi ketika tidak terbayar juga, bukan rezeki, bukan kalimat bukan rezeki, bukan tetap itu rezeki kita. Tetapi rezeki kita yang kalau memang sudahlah saya maafkan, itu menjadi rezeki kita yang kita sedekahkan. Nah, kalau bukan rezeki kita nanti kita maafkan nggak bernilai apa sodako. Tapi itu adalah rezeki kita tagih. Ternyata dia tidak mau bayar dan seterusnya. Akhirnya kita bilang, ya dululah saya maafin ya. Bukan rezeki saya, bukan begitu. Saya maafkan insya Allah jadi sodako. Jadi seperti uang kita yang kita sedekahkan. Hanya saja kita mensedekahkannya yaitu tanpa kita melalui sekat ini dulu. Jadi kita maafkan itu sebenarnya sodako. Jadi itu rezeki kita. Ketika kita minta terus itu hak kita. Ketika dia tidak bayar, maka lebih baik kalau memang sudah tidak ada harapan sulit, lebih baik antum sedekahkan. Jadi sedekah saya sudah saya maafin. Nah itu menjadi sedekah kita. Karena itu rezeki kita. Maka kalau kita maafkan atau kita sedekahkan, bernilai seperti kita mengeluarkan uang asli kita. Allah alam bisa. Jazakallahu atas penjelasannya. Mungkin mohon maaf Ustaz, menyita waktunya sekitar 21 menit. Izin kita tutup dengan bacaan doa. Mohon kepada Ustaz untuk dapat memimpin doa tersebut. Tafadhol Ustaz. Baik, itu saja mungkin yang bisa kita sampaikan. Sekali lagi, semoga diskusi kita, taklim kita, bincang-bincang kita tentang hadis ini menambah iman kita, menambah takwa kita kepada Allah, dan semoga Allah selalu memberikan kepada kita ilmu yang manfaat, ilmu yang membawa kita lebih takwa kepada Allah, menjadi jalan-jalan kita untuk hidup bahagia dan keselamatan dunia wal akhirah. Dan semoga dengan kemuliaan majelis ilmu ini Allah ampuni segala dosa dan kekurangan kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan salihan maqbula. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Saja mungkin yang saya sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
dan semoga kepada Ustadz yang telah menyampaikan materi dan menjawab pertanyaan dari para jamaah. Dan kami ucapkan terima kasih pada para jamaah yang telah hadir melalui Zoom pagi ini. Izin kami tutup dengan bacaan alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim, dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Masih, Ustaz. masih. Assalamualaikum. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Mohon izin live. Selama apa yang tadi itu radio saya sudah itu apa perhatian untuk perhatian banget terus ya jangan lupa tanda tangan kontrak terus depan jadi terus ayo terus anu dengan kunci